Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Ina Puspita dengan NIM 2020143587. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan video yang menurut saya di tempat ini banyak mengandung nilai-nilai Pancasila. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila di bawah bimbingan Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Kota Kayu Agung. Kayu Agung secara umum berasal dari sebuah sejarah, di mana pada zaman dahulunya di daerah ini banyak terdapat pohon-pohon besar. Bahkan ada pohon yang berdiameter sampai 4 meter. Akhirnya disimpulkanlah oleh para petua bahwa Kayu Agung berasal dari kata pohon yang berarti kayu, sedangkan besar itu berarti agung. Jadi, dari sebuah pohonlah nama kota Kayu Agung itu tercipta. Kayu Agung merupakan ibu kota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir juga merupakan pemerintah daerah tingkat 2 di Sumatera Selatan. Dulu, sekitar kurang lebih beberapa tahun yang lalu, Kayu Agung hanyalah kota yang sederhana. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya daerah ini, akhirnya satu persatu infrastruktur jalan serta ikon yang lain bisa didirikan, seperti yang bisa masyarakat di sini gunakan saat ini. Contohnya dengan adanya jembatan tersebut. Jembatan ini menghubungkan antara Kelurahan Mangunjaya dengan Kelurahan Kutaraya. Selain itu juga menghubungkan antara Kelurahan Sidakersa dengan Kelurahan Kedatun. Jembatan ini juga merupakan ikon kota Kayu Agung. Dengan adanya jembatan ataupun infrastruktur jalan yang sudah berdiri sampai saat ini, tentunya melewati proses pembuatan terlebih dahulu, di mana itu semua menurut saya termasuk dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana masyarakat harus bergotong royong untuk membuat jembatan ini. Selain itu juga, menurut saya di sini termasuk dalam perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan bunyi sila tersebut, menurut saya masyarakat Indonesia tentu harus mendapatkan keadilan yang sama antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pembangunan dari daerah ke daerah yang lain agar seluruh masyarakat bisa menikmati keadilan untuk fasilitas yang ada. Masjid. Dalam pembuatan masjid, tentunya harus bergotong royong. Maka dari itu, menurut saya, kegiatan pembuatan masjid ini termasuk dalam perwujudan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena ini mengarahkan masyarakat untuk bersatu dan juga memperkuat tali persatuan bangsa Indonesia. Karena tanpa adanya persatuan, mustahil akan terlaksana gotong royong maupun kerja bakti. Selain itu juga, di masjid ini mengandung perwujudan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena masjid merupakan tempat ibadah sholat umat muslim. Tidak hanya sholat yang dilaksanakan di masjid ini, tetapi seperti ceramah maupun kegiatan keagamaan lainnya, khususnya umat muslim. Taman kota. Adanya keberadaan taman kota ini memperindah suasana yang ada di kota ini tentunya. Selain itu, dengan adanya keberadaan taman kota ini, selain dilihat dari sisi proses pembuatannya,
yang mewujudkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena tentunya untuk membuat segala hal yang sudah berdiri sampai saat ini yang ada di kota ini, tentunya kita harus bergotong royong dan bersama-sama mengerjakannya agar semuanya bisa kita capai. Makam Pahlawan, atau bisa juga disebut dengan Taman Makam Pahlawan. Menurut saya, di tempat ini, selain untuk berziarah serta mendoakan para pahlawan, di sini juga terkandung nilai-nilai Pancasila. Kenapa tidak? Ya, karena melalui mereka, para pahlawan yang membuat dan membentuk isi dari butir-butir Pancasila ini. Tidak hanya satu sila yang mereka buat, tapi kelimanya merupakan hasil dari diskusi mereka. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah kita harus menjaga dan menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sebagaimana mereka terdahulu menerapkannya. Dengan cara seperti itu, kita sudah dapat menghargai perjuangan para pahlawan kita. Setidaknya, jika kita tidak bisa berperang melawan penjajah, lebih baik kita lakukan dengan cara menghargai dan menghormati semua peninggalan dari para pahlawan yang ada. Ini merupakan ikon yang ada di kota Kayu Agung. Sungguh indah, bukan? Ini semua adalah hasil dari gotong royong yang sudah dilakukan masyarakat sejak dulu. Sekarang, masyarakat yang lainnya bisa menikmati serta menjaga dan melestarikan semua ini. Bisa dilihat betapa indahnya bangunan ini dan betapa megahnya bangunan ini. Tidak sepantasnya jika kita harus merusaknya. Lebih baik kita rawat dan kita sayangi lingkungan kita. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa di sini mewujudkan sila yang ketiga. Selain itu, menurut saya di sini juga mengandung perwujudan dari sila pertama dan yang kedua. Contoh perwujudan dari sila yang pertama adalah mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan yang ada di Indonesia. Setelah itu, contoh perwujudan dari sila kedua adalah bisa mengizinkan masyarakat memetik tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat di rumah. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita tumbuhan yang sebagus ini. Tugas kita adalah merawat serta melestarikan tanaman ini agar semuanya menjadi indah. Dan yang terakhir adalah sekolah. Menurut saya, di tempat ini adalah tempat yang paling banyak mengandung nilai-nilai Pancasila. Kenapa tidak? Karena di sekolah inilah kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa tahu perwujudan sila dari sila ke-1 sampai sila yang ke-5. Karena melalui sekolah ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Melalui itulah kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah semuanya, segitu dulu ya yang bisa saya berikan mengenai informasi dan penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kurangnya, maklum di sini kita sama-sama belajar ya. Dipersilakan untuk semuanya untuk memberikan komentar serta kritik dan saran mengenai video ini. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.